subet yang ngorain kadirasa kebes bibi mamunyi tu sing tain karasapang nguda kekini lacor tiang lah kurana Mengkengken kuran yuk setata memoto majudi sebilang wai kadang dingah beli nak bong orang mereren ya metajan jani adi nu satuang yuk kuran yuk dini tuh coba beli yang orang mereren metajan kan mereren metajan singkito maksudnya beli maksudnya di Jogja ada nak metajan di tu ya mereren doang beli saya siwon ada tenu yang ale tongos metajan ada hane tuh besakit hati nayu nawang beli ya nayu uyut dari nak lo man kengken nya nayu kena KDRT ditinggalin beli di penayu besar nawang beli udah nantam ke kuran itu udah kengken sakit gigi ada ke big sick ke dana sakit gede dana beli gitu kalau kene mulo jani mirip pakai boh jagat apa yang kengken yuk yang beli nawang pidan nik dia nak Bali khususnya lah ya karakter yuk orangnya baik saling menghormati sopan santun tinggi setuka menolong jadi asalnya berat yuk di nggak beli apalagi di media sosial jadi bedik menjaguran di nggak beli anak-anak salah bedik bos saling dengkik di tengah jalan nih pelih bedik tersinggung bedik bos saling pukul ben di nggak beli di tetangga jadi sing cocok cerai muda panak buat terbengkalai begitu saja ibi sanyo dangin rumah beli yuk ada apa di saling pukul misalnya mimih nak menjagoran ya beli man ya benih rumah yuk tidak nak macam lo nak sebat tiang ne beli menkengken man tiang dadi nak lo beli budi curhat jak reramo tiang sing juari budi curhat jak kuran pisago paknya jak kuran pisago jak curhat mannya jak tiang curhat beli ian ngelah rago masalah luang malu pragata jak daduo omongan gitu beli omongan dok kanti pisago nu nawang kena rago ngelah masalah gitu jalan luang nyanan ngalih penengah ya sih saja ngidang di tertimbang kena ramo kena tua rago udah rago jumah gitu beli kengken je bang pang tadi rumah tangga tuh mau kerentengan kalau de bang ya belah ya cara masak tuh nak perlu tungtang tuh perlu do artinya hidup dapur nih gitu do ya bang belah bang ya memunyi tapi pangsing kanti
Pecah mau beraraan. Yang beli mari ya polos di Juma sing ten megerengan ya kurane nak iri tiang sebenarnya beli sing ten uyut beli jak molo Juma beli. Jelas sing ten uyut. Kenapa beli gitu? Nyentano itu. Oh, gitu beli. Itu tamu. Assalamualaikum. Aduh. Silakan. Silakan. Selamat sore silakan duduk. Sedang raga ngortang urusan rumah tangga aja enten tamu. Jadi dong ngortang urusan rumah tangga. Adik gitu beli. Lah adik. Yang ngidang jelek-jelek raga engkebang. Ungkap jelek-jelek. Jak para smile is life. Smile is life. Makanya martine. Senyum itulah kehidupan. Kalau ada smile is life. Semal tuh len tuh nih. Tupai dan itu nih di Ibu, nggih, menapi ganteng, nggih. Sehat niki. Alhamdulillah. Yang cantik-cantik. Senyumnya beliau itu bagaikan bidadari yang baru turun dari swarga lokal. Betul. Auranya bersinar ya. Auranya bersinar. Apalagi kalau ibu itu mungkin bingung melihat saya. Kenapa? Sampai berkaca-kaca matanya. Beliau pakai kacamata, gitu. Bukan kacamata. Iya. Yuk, mumpung orang masalah KDRT, kekerasan, beliau mungkin yang berkompeten. Beliau berkompeten dalam bidang niki. Niki. Beli kok kenal beli tuh? Sejak masuk. Satu sekolah beli. Saya pada masuk. Kenalin dia. Ibu Nila Putu Nilawati SHMH. Direktur LBH Apik Bali. Semua Bu nih sampai mampir. Ada juga ibu yang cantik, Novita Dwi Utami, Wakil Sekretaris Sekolah Perempuan Sri Kandi. Sehat selalu Ibu. Kalau nggak salah beliau lagi juga menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Ya, begini. Kita sekarang kan mau bertanya nih ceritanya. Masalah nih. Masalah Bu rumah tangga Bu Putu. Niki napi ayo. Tuh keras-keras yuk. Nanan kadang panggil yuk. Urusannya berat. Niki kita melihat sekarang ini mungkin ya karena media sosial kita bisa ada di tangan. Dunia dalam genggaman, berita juga sekilat cahaya sudah bisa kita dapatkan. Banyak yang kita tahu akhir-akhir ini khususnya di Bali banyak yang terjadi kekerasan dalam keluarga. Nah, boleh tahu enggak Bu Putu jenis-jenis kekerasan yang terjadi saat ini di Bali pada khususnya? Kalau jenis-jenis kekerasan yang terjadi di Bali niki sampun kompleks sekali. Oh, diperkomplekkan pun enak kelasnya. Saya sampai kompleks, rumit kita kompleks sekali. Segala macam jenis kekerasan sampun wonten teng Bali. Kita sudah seperti Bali niki seperti metropolitan. Apa yang nggak ada di Bali? Termasuk juga kekerasan. Termasuk juga kekerasan. Kekerasan nih mulai dari rumah kita sendiri bisa terjadi, kemudian bisa di lingkungan sekolah juga terjadi, kemudian di tempat umum juga terjadi, kemudian di lingkungan kerja juga terjadi. Jadi sudah kemana-mana nih kekerasan di Bali. Bentuknya juga banyak, pokoknya macam-macam, mulai dari kekerasan fisik juga ada, kekerasan psikis juga ada, kekerasan seksual juga ada, sampai penjualan atau eksploitasi orang wenten juga di Bali. Banyak. Nah, kan Ibu punya lembaga bantuan hukum ya. Jadi kis per kis tentang kekerasan dalam keluarga. Nah, contohnya nih siapa yang paling dominan di dalam keluarga itu untuk melakukan kekerasan dalam keluarga itu sendiri? Kalau dalam kekerasan itu kan banyak faktor yang memicunya, banyak faktor yang memicunya. Ya, pertama faktor dari individu, dari orang tersebut, ada faktor dari individu itu, misalnya dia ada trauma terhadap kekerasan. Dia dulu mungkin lahir, kemudian dia besar dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan. Nah, jadi bisa mengulang kembali niki, ya di masa dia berkeluarga itu. Dia akan mengulang kembali, wajar kok jadi pelaku, pidan bapak ajak ibu masih dadi saling pukul, raga jadi saling pukul kan. Nah itu trauma pribadi. Kemudian yang tadi tuh yang seperti Mbak Ayu sampaikan, ada
kecanduan misalnya minuman alkohol, zat aditif lainnya, perjudian, perselingkuhan juga semakin yang ngetren ya perselingkuhan. Nah itu juga faktor dari individunya. Dan kemudian juga ada faktor keluarga nih Ki, faktor keluarga. Nah keluarga nih Ki bisa nggak dia memberi support ini kekerasan atau bukan? Banyak keluarga yang tidak bisa mengidentifikasi, oh ini nak sing kekerasan sing nak biasa nak muani keto nak muani nak ya puruse Allah hang rago. Nah kalau ada keluarga yang masih berpendapat begitu, kekerasannya jalan terus dan jalan terus. Nah kemudian selain faktor keluarga ada lagi pemicunya. Nah itu tadi seperti media sosial dan banyak lagi pemicunya di luar gitu, di luar lingkungan. Stigma, mungkin kan stigma anak kari nih Ki, stigma nih ke nak janda tuh menjalan po, janda basah gitu misalnya, janda melengis. Tapi kalau duda lewat dan sambat-sambat, nah itu ada duda melengis gitu. Misalnya kalau beli ketep duda melengis, udah ada duda melengis. Tapi kalau janda karena rago nak loh niki jeg sambat ampun, itu artinya napi masyarakat kari menstigma. Jadi perempuan niki sudah makhluk nomor 2 ya, makhluk objek tubuh enten, dia tuh di stigma enten. Nah ini juga pemicunya kalau masyarakat masih berpandangan seperti ini. Jadi sampai saat ini masih banyak yang melapor ke Ibu tentang kekerasan rumah tangga? Banyak masih tetap nih. Banyak, dan banyak juga sudah ada pelayanan tentang penanganan kekerasan itu wenten pemerintah. Pemerintah setiap kabupaten kota wenten. Namanya unit pelaksana teknis daerah atau UPTD perlindungan perempuan dan anak. Di setiap kabupaten kota nika wenten sampun kenten. Juga dari kementerian nika, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, nanti dia mengambil kasus-kasus yang dilaporkan di UPTD niki masing-masing. Sedangkan kalau kami di LBH Apik Bali niki swasta niki, kalau digabungkan niki di Bali niki dilihat di Bali kalau di pemerintah niki jumlahnya 2024 niki sampun 383. Sedangkan di kami niki khusus di LBH Apik sampun 131, coba ditambah nih Kak. Segitu jumlahnya di Bali Manten di tahun 2024. Kenten. Jadi ini sangat luar biasa sudah sangat memprihatinkan ya. Tapi sangat menarik juga yuk Ibu Novi. Ini kalau nggak salah kita baca Wakil Sekretaris Sekolah Perempuan Sri Kandi. Boleh dijelaskan dulu sedikit tentang sekolahnya itu? Ya, bagaimana pergerakannya dan apa-apa aja tentang sekolah Sri Kandi itu sendiri? Terima kasih. Sekolah Perempuan Sri Kandi itu tempat atau wadah untuk pembelajaran perempuan di desa, pembelajaran sepanjang hayat di desa untuk melahirkan perempuan pemimpin perempuan akar rumput. Jadi Sekolah Perempuan Sri Kandi ini dibentuk tahun 2023 di desa Daupurikaje dalam pembimbingan Bali Struti dan Kapal Perempuan bekerja sama dengan desa Daupurikaje. Jadi kita dididik, dikasih pembekalan setiap bulan itu ada 2 kali pertemuan. Kita bukan seperti sekolah formal yang ada gedung gitu, bukan. Bayangan saya seperti itu. Ya, ada gedung, ada siswanya, ada kepala sekolahnya, ada gurunya, bukan kayak gitu. Jadi kita bisa belajar di rumah anggota, di lapangan. Untuk saat ini kita difasilitasi oleh desa, dikasih tempat untuk pertemuan setiap bulannya. Jadi kita bisa memberikan aspirasi atau masukan-masukan kepada semua anggotanya Sekolah Perempuan Sri Kandi. Bu Novi, kalau boleh tahu siapa saja yang boleh atau yang bisa mengikuti sekolah perempuan ini? Kayaknya obrolan kita makin menarik ini karena Ayu kayak tertarik masuk jadi anggota. Mudah-mudahan bisa diterima. Nah,
pertanyaan Ayu nanti dijawab. Dijeda dulu. Dijeda dulu karena kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia. Mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya. Harga sembako melonjak di bulan Ramadan. Mau belanja tapi budget pas-pasan? Datang dan ramaikan Gerakan Pasar Pangan Murah. Rabu 19 Maret 2025, mulai pukul 8 WITA di halaman kantor TVRI Bali. Jangan sampai ketinggalan ya. Menari adalah keseharianku. Menari merupakan kebudayaan bangsaku. Ibuku penari sejati. Ibu mengajariku untuk selalu mencintai tarian ini. Hati siapa yang tidak sedih jika hasil karya leluhurnya hanya menjadi usang, apalagi tak berarti. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa luhur dan tingginya bangsaku melalui tari. Takkan kubiarkan bangsa lain merampasnya. Kan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku demi identitas bangsaku, Indonesia. Kengken tawa yuk munyin suling ngajak rindik saling izinin saling saut-sautin. Aduh ya nduk bedik munyinnya ditu ya kenyat bendik. Kalau setelah nduk ajak kenyat bergabung muncullah sebuah irama yang enak didengar. Gitu deh dalam rumah tangga. Harus cara kita ada yang berani mengalah di dalam rumah tangga sehingga muncul yang namanya keharmonisan dalam membangun rumah tangga yang baik. Dan malu beli adijak bijaksana, jangan beli bijak sini. Kalau di sana baru bijaksana. Bijak sini. Saya jatuh dua gitu yang beli. Dan tentunya kita menyapa pemirsa ya. Betul. Pantun dumun pantun. Beli kopi ke Candi Dase. Artinya yuk. Mali-mali iri
niki ring warung wirasa ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, kami memberikan kesempatan niki untuk pemirsa di rumah berinteraksi ring nomor telepon 0361 237706. Napi sekali di kang sarang Bu Putu Napi memang kalau jadi nak luh tu mula kewah. Saja. Makanya tadi rabi. Rabi artinya Radu di jong moyong. Bedur beli. Kena hujannya si malu kena. Raba beli. Kena panasnya si malu kena. Raba masih beli. Coba dari rabi panggil nama. Kewah tengkau dari nak lo. Maka orang nak lo yang lakukan nak engal. Orang aja nak melengis. Karena dia mungkin di Pertamina panggil nama. Orang aja nak janda basah. Apa dah janda basah? Hujan-hujan. Pokoknya janda selalu terdepan. Nah, beli. Kembali Niki melanjutkan ya Bu Novi yang tadi tertunda. Siapa saja yang boleh ikut atau mengikuti sekolah perempuan ini Bu Novi? Oke. Kalau sekolah perempuan Sri Kandi ini terdiri dari berbagai elemen ya di masyarakat seperti kelompok rentan, disabilitas, penyintas kekerasan, terus perempuan kepala keluarga dan mungkin anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dari sekolah perempuan sendiri. Jadi untuk menjadi anggota sekolah perempuan itu bisa kok dari warga sekitar di desa juga yang banyak ditampung di sekolah perempuan. Oh seperti itu. Ada syarat untuk itu? Oh tidak ada. Oh tidak masuk begitu aja? Nanti ya mungkin kan sebagai warga desa, ada warga desa Daupuri Kaje, jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran di sekolah perempuan Sri Kandi. Misalkan Bu Novi, saya ada masalah dalam rumah tangga, apakah boleh saya mengadukan masalah saya? Oh boleh. Curhatlah istilahnya Bu Novi. Di sekolah perempuan Sri Kandi juga ada pos pengaduan. Ada pos. Jadi kita ada pos pengaduan untuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat seperti kekerasan, kasus kekerasan itu lumayan di pos pengaduan. Terus kasus identitas hukum, anak berhadapan dengan hukum, terus kasus yang mungkin kayak pengurusan surat-surat KK, KTP yang mereka mungkin belum tahu alur-alurnya kemana. Jadi kita pendampingan, bisa pengurusan juga, dan kita juga bekerja sama dengan UPTD PPA untuk masalah-masalah kayak anak, kekerasan terhadap perempuan juga. Itu pertemuannya intens Bu di sekolah? Ya intens tiap bulan 2 kali. Oh 2 kali, dah ada schedule-nya. Schedule dari nanti mudah-mudahan istri saya juga mau ke sana karena selama ini saya tidak pernah melakukan kekerasan. Siapa tahu dia mengadu tentang kekalaman suaminya. Dia namuan, kenapa suami saya selalu kalem gitu kan? Kemudian Napi, apa yang diberi kepada misalnya anggotanya yang mendapatkan kekerasan, edukasi seperti apa untuk bisa kita mencegah dari terjadinya kekerasan itu Bu Novi? Kalau untuk edukasi kepada semua anggota sekolah perempuan, setiap pertemuan di di desa, kita juga memberikan modul-modul untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, seperti pencegahan kekerasan di keluarga sendiri dulu. Baru kita nanti ada pendampingan untuk masyarakat yang mengalami kekerasan. Jadi setiap pertemuan kita menguatkan apa-apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan itu sendiri. Jadi didampingi sampai masalahnya bisa terselesaikan. Keren, luar biasa nih. Saya plus dulu keren. Jadi ada sekolah yang luar biasa untuk perempuan. Iya, artinya untuk meminimalisir mengurangi minimal ada langkah untuk pencegahan secara dini untuk kekerasan. Nah, mungkin ke Ibu Putu sebagai LBH Apik Bali tentunya sudah banyak ya kis-kis yang ditemukan. Nah, untuk langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh LBH Apik Bali untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri? Kalau dalam upaya pencegahan, salah satunya Niki memberikan edukasi atau wawasan gitu, kepada masyarakat tentang
kesadaran tentang hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini makin sudah menjadi hukum publik. Tidak lagi seperti dulu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah ranah privat. Jadi semenjak tahun 2004 yaitu bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan. Jadi kalau di proses hukum ini menjadi hukum pidana biasa. Pidana biasa. Cuman pada saat kita melakukan sosialisasi nih banyak memang ya yang harusnya disampaikan kepada semua masyarakat baik nih ke calon pelaku maupun calon korban. Tetapi dalam kita memberikan sosialisasi nih kalau sudah tahu besok akan ada sosialisasi tentang KDRT ya Pak Mekel atau Pak Kepala Desa otomatis sudah menghadirkan ibu-ibunya mantet. Ibu-ibunya saja gitu, ibu-ibu PKK yang datang, kerabat istri yang datang. Niki kan sami calon korban niki. Gimana kita mencegah kalau calon pelakunya belum tahu kan ya? Oh artinya ibu sudah memutuskan bahwa bapak calon pelaku kekerasan. Jadi kebanyakan masih perempuan yang menjadi korban. Bapak-bapaknya untuk lakukan. Dan yang diberikan sosialisasi juga kebanyakan perempuan. Pura ibu sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam. Selamat sore ya. Maka petang ketinggalan. Selamat Om sore. Swastiastu. Halo. Sarang sirairing titiang iriki. Mungkin ginjalnya masih nyangkut ya beli ginjalnya ya. Sini aja. Sini aja. Apa dah beli? Sini aja kan? Sing. Bising. Kita sapa lagi Om Swastiastu. Kita sambil menunggu mungkin aja. Sambil menunggu mudah-mudahan nanti bisa nyambung lagi. Om Swastiastu, saya mau tanya. Doa Agung Putra, doa Agung modal. Saking tampak sirik, tampak ketut nih. Deres Pak Ketut. Tampak siring, Pak Ketut karena siring. Terus. Tak mau tanya sama ibu itu yang menerangkan ada sekolah perempuan. Sri Kandi. Sekolah Sri Kandi itu perempuan, tapi lah saya usulan sedikit laki-lakinya terus itu dijadikan sekolah supaya sama-sama tahu kekerasannya. Kalau sebisa itu nanti kan tidak mau tahu itu suami-suaminya nanti. Ya perlu terpadu supaya sama-sama tanya jawab nanti di tempat itu. Logat gianyar. Tapi orang-orang selingkuh itu kemungkinan kurang kuat, tak tahu apa-apanya kan gitu. Apa atau mainnya atau apanya nanti kan gitu misalnya. Sebegitu aja Pak Tuh. Ya itu saja saya kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf ya. Puput untuk Rama Santi. Santi. Semua Pak Ketut. Jadi biar seimbang. Pak Ketut maunya bapak-bapaknya juga. Melisaput adine cara gringsing. Artinya apa? Pak Ketut yang tampak siring meledok. Selamat tuh. Artinya gini yuk. Apa yang disampaikan Bu Putu itu tadi benar. Ketika ada sosialisasi selalu menghadirkan ibu-ibunya. Calon korbannya. Kemudian saya mau habis ya. Calon pelaku. Artinya usulan dari Pak Ketut, bikinlah sekolah laki-laki Trunau, Taruna sekolah akan Taruna. mungkin itu sekali gitu. Oh iya betul. Gitu ya. Lanjut teman Bu Putu ya. Untuk pencegahan yang tadi. Untuk pencegahannya nih pertama sosialisasi. Ampun kita penting namanya upaya pemberdayaan. Pemberdayaan nika dengan mengumpulkan mengorganisasi patut sekali ibu tadi nika membuat sekolah. Sekolah perempuan berarti niki mengedukasi perempuan ya tentang hak-haknya dia sebagai perempuan. Kalau dia sudah sebagai istri, hak-haknya dia sebagai istri napi. Setelah dia tahu akan hak-haknya, lalu dia bisa memperjuangkan hak-haknya niki. Apabila dia sudah bisa memperjuangkan hak-haknya, dia harus berani mempertahankan hak-haknya dumun. Nah, jadi itu sekolah perempuan nikah seperti nikah
diajarkan, diedukasi pada perempuan. Dan apabila hak-haknya si perempuan niki dilanggar, dia berani mempermasalahkan. Kemana mempermasalahkan? Durusang. Nah, jadi bahwa seperti apa yang disampaikan ke pengorganisasian masyarakat itu penting, kemudian sosialisasi ini penting, animalisiki ini sangat penting. Kalau LBH Apik dia punya namanya Divisi Perubahan Hukum. Divisi Perubahan Hukum niki mengadvokasi daripada peraturan-peraturan hukum yang tidak berspektif gender. Dan Dumun LBH Apik pernah mendorong Perda Perlindungan Korban Kekerasan ring Kabupaten Buleleng, kemudian ring Kabupaten Bangli. Mungkin sampun di seluruh Bali yang pun wenten niki. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jadi harus wenten peraturannya sehingga anggarannya bisa keluar untuk dana perlindungan. Dan jadi selain hukumnya perlu dibuat, pengorganisasian juga dan sosialisasi. Termasuk niki advokasi perubahan hukum niki sampai ke desa-desa niki. Ring desa adat juga perlu niki dibuat perarem perlindungan perempuan dan anak. LBH Apik sampun mudwe pilot proyek ring Kecamatan Tegalalang Gianyar. Kita sampun wenten di ke perarem desa adat Tegalalang tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sudah ada. Kita tunggu selanjutnya apa yang dirasakan masyarakat yang di sana. Santai dulu, santai, tenang. Kayaknya kalau udah masalah kekerasan itu kita akan keras juga. Ada yang lewat kayaknya Butut ya. Sembari kita nonton yang lewat ini dulu. Jurusan. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Tiba saatnya kita akan menikmati siraman rohani mimbar agama Kristen. Kasih kepada manusia yang penuh dosa karena cinta Bapa bagi. Tidak menunjukkan respon adanya kehidupan gitu, dipanggil dan nurse juga panggil-panggil nggak ada respon, dan seketika mata saya itu kembali lagi. Di mana berkata, tunjukkan temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan berkumpul dengan para pencemooh, jangan berkumpul dengan orang-orang yang menggerutu, bahkan jangan. Anugerahmu besar. Saksikan acara Mimbar Agama Kristen setiap Rabu hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo guys. Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget.
yuk. Meli jajauli anggon purnama kedase. Artinya yuk. Muali-mali ini kireng warung wirasa reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Luar biasa sekali dengan penjelasan dari Bu Luh tadi. Dan kita juga tetap menunggu penelpon ya. Betul, kita mengundang kembali penelpon di nomor telepon 0361237706. Yang sebagai perempuan merasa nyaman, merasa terlindungi dengan statement yang Bu Luh tadi sampaikan kepada kita. Sekarang ini kesetaraan gender gitu ya. Artinya jangan jadi minder ketika baru terlahir sebagai seorang perempuan di Bali, tapi kita sebenarnya punya perempuan, bukan kita ya, berarti itu kan saya maksudnya. Saya maksudnya. Berarti seorang perempuan sudah memiliki hak-hak yang luar biasa juga. Emansipasi beli yang kita tukarkan jani. Beli calon korban yang pelaku nih. Oh, beli sekolah. Sesuai dengan apa yang ditanyakan Pak Ketut dari Tampak Sirih. Ini satu apresiasi juga buat Desa Daupuri Kaje yang memiliki inisiatif yang luar biasa untuk melindungi, salah satu cara melindungi keutuhan rumah tangga daripada masyarakat yang ada di desa itu dengan adanya sekolah Srikandi ini. Nah, nextnya apakah ada kemungkinan desa buka sekolah untuk Truno laki-laki lah ya. Truli apa? Truno Lingsen atau bapak-bapaknya. Mungkin dari Desa Daupuri Kaje kalau ada mitra yang dari LSM laki-laki yang mau bekerja sama dengan desa bisa saja terbentuk sekolah laki-laki ya. Oh, jadi Srikandi itu terbentuk dari Bali Sruti yang mengadakan MOU dengan desa gitu ya? Jadi Bali Sruti sebagai mitra kapal perempuan di Bali ya, membentuk sekolah perempuan Srikandi dengan kesepakatan dengan desa. Mungkin untuk tujuannya untuk membantu desa juga pendataan kelompok-kelompok rentan, terus disabilitas, penyintas kekerasan yang ada di desa. Jadi desa terbantu dengan adanya sekolah perempuan Srikandi karena membantu juga sekolah perempuan Srikandi memberikan edukasi juga kepada masyarakat desa tentang kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, kepemimpinan perempuan juga gitu. Karena masuk juga seperti apa yang disampaikan Ibu Putu tadi, ya memang benar. Bapak-bapaknya nggak pernah diundang, disosialisasikan. Loh, bapak-bapak, kalau bapak-bapak melakukan kekerasan rumah tangga itu sudah masuk dalam ranah hukum pidana biasa. Bapak-bapak bisa masuk penjara. Doanya bapak-bapak beranikan ibu-ibu sama anak-anak. Kalau dia ingin melakukan kekerasan, ada hukumnya. Takut jadinya. Nah, Bu Novi dalam memberikan edukasi itu seperti yang Blitut sampaikan tadi, apakah pernah bapak-bapaknya dilibatkan atau anaknya juga dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga, Bu Novi? Untuk sementara ini mungkin sebagian ada yang diundang perwakilan. Kita punya sahabat perempuan yang anggotanya juga ada bapak-bapak juga. Jadi setiap kita pertemuan mungkin nggak selalu 1 bulan sekali untuk mengundang sahabat sekolah perempuan, tapi beberapa kali sudah diajak untuk ikut pertemuan untuk juga mengedukasi mereka juga tentang apa yang diberikan di sekolah perempuan, pembelajaran yang diberikan di sekolah perempuan. Secara tidak langsung itu kan edukasi juga kepada masyarakat di luar tentang apa itu sekolah perempuan, apa yang ada di sekolah perempuan gitu. Jadi untuk sosialisasi keluar kita juga sudah, jadi ke warga-warga di dusun-dusun sekitar Desa Daupuri Kaje, kita mengundang warga yang hadir juga ada bapak-bapak juga, anak-anak juga yang diajak, remaja-remaja juga yang diajak ke sosialisasi itu tentang kekerasan. Pas saat itu kita mengadakan sosialisasi tentang kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual yang mungkin marak juga sekarang di Indonesia. Jadi secara tidak langsung juga kita memperkenalkan sekolah perempuan Srikandi yang ada di Desa Daupuri Kaje kepada seluruh masyarakat di desa melalui dusun-dusun. Jadi setiap ada tindak pidana kekerasan atau
mereka yang mungkin berhadapan dengan hukum, yang mempunyai belum mempunyai identitas hukum, bisa mengadu ke pos pengaduan Sekolah Perempuan Sri Kandi gitu. Penting sekali. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diketok tularkan ke desa-desa. Ya, ini mudah-mudahan setiap desa, bahkan apa yang dilakukan oleh Ibu Putu dari LBH Apik Bali, ini mudah-mudahan setiap desa itu ada. Ada sejenis sekolah-sekolah untuk Sri Kandi yang ada, bahkan bisa masuk tiap Banjar. Nah, tertarik yang dengan Ibu Putu ya, sudah melakukan pilot project di mana tadi Ibu? Di Tegalang ya. Nah, bagaimana dengan pilot project itu menurut Ibu, dan apa lagi kira-kira secara spesifik yang perlu dilakukan sehingga untuk melakukan pencegahan kekerasan secara dini di setiap keluarga itu bisa terrealisasikan dan memang bisa tidak terjadilah untuk kedepannya. Nah, jadi kalau sasarannya kita ke desa adat kan tentu harus benten peraturan adat nih Ki. Nah, itu udah berupa prarem. Selain desa Tegalalang, kita juga sampai ke desa Git-Git. Juga ada desa adat Buleleng. Kita juga sudah latih niki perjuru adatnya. Laki-laki tentu perjuru adat, tentu laki-laki. Misalnya benese, klian adat, dan kerte desa, sabe desa itu kita latih ya. Kemudian dalam pendampingan dalam menyusun prarem gitu, sehingga kalau misalnya ada anak yang menjadi korban kekerasan, nah sampun beling niki, nah ceni, ben kena sanksi adat, mangten ngenten, sehingga perjuru adatnya ini dia bisa, oh dia sudah korban, harusnya layak kita bantu, diringankan, bukan lagi dia harus mendapat sanksi adat. Dan jadi itu dah kita harus lebih banyak menyasar tokoh-tokoh desanya. Makanya kalau dari segi pemberdayaan laki-lakinya, jadi benar sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Nopi tadi, ya tokoh-tokoh desanya. Termasuk desa Daupurikaja itu LBH Apik melatih paralegal ya Bu, melatih paralegal kemarin. Paralegal. Paralegal itu adalah orang yang bukan sarjana hukum, tapi dia itu mendapatkan pelatihan praktis tentang penanganan kasus hukum. Dan selama dia pelatihan ke 3 hari ya Ibu ya, 3 hari itu bersama Pak Mekel dan jajaran, berarti klien Banjar, klien adat, termasuk sekolah perempuan dilibatkan. Ada yang ikut dilatih. Setelah itu 3 bulan mereka diuji. Nah, makin niki dalam tahap ujian niki. Anggotanya ada sekolah perempuan, ada Pak Mekel, ada Pak kliennya, ada Pak klien adatnya di Daupurikaja. Dalam tahap ujian niki aktualisasi. Nanti keluar dah sertifikatnya. Beliau sudah menjadi paralegal. Paralegal itu sudah seperti asisten pengacara, bisa mendampingi kasus-kasus sampai ke kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai mendue sertifikat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nanti terbit Bu sertifikatnya. Gitu. Jadi itu tugasnya LBH Apik untuk melatih-latih nih kan. Karena LBH Apik niki adalah lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi Kementerian Hukum. Jadi tidak semua lembaga bantuan hukum bisa melatih, hanya lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi Kementerian Hukum. Jadi desa Daupurikaja niki memang hebat ya. Desanya juga heterogen, ya. Ada semeton Muslim, ada semeton Katolik, semeton Kristen, dan juga Hindu, dan semuanya nikah dilatih. Stakeholdernya semua dilatih sama Pak Mekel, dan kebetulan Pak Mekelnya adalah sebagai kepala desa atau perbekal penerima Justice Award di tahun 2024 kemarin dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kayak kita susah punten simpang meriki. Beliaunya sudah pernah simpang meriki. Numbas kopi sambil ngobrol-ngobrol. Sampun nanin meriki. Ya, jadi memang itu. Nah, artinya dengan hal seperti itu, perkembangan yang saat ini yang Ibu rasakan dengan sudah adanya, sudah lebih banyak ada paralegal, ya, itu lumayan besar. Orang jadi sudah mulai beranilah kita melapor, kayaknya kita berani nih melapor. Kalau dumun diam dia menganggap oh KDRT itu aib gitu ya. Lah dia melapor KDRT gitu, nanti dikira kita gimana gitu, menyebarkan aib. Kalau sekarang mereka sudah semakin sadar. Sudah semakin sadar dia perempuan-perempuan ini akan hak-haknya gitu, bahwa kekerasan itu adalah kejahatan gitu. Jadi dia berani melapor. Apalagi pendamping-pendampingnya nih
paralegalnya nikah adalah semetonnya sendiri di desa. Sama dengan kalau kasus misalnya terjadi di Dauh Puri Kaje, paralegalnya sampun dari Dauh Puri Kaje. Nanti begitu ke pengadilan baru didampingi LBH Apik Bali, lawyer-lawyer yang di LBH Apik Bali. Saat investigasi nikah karit saudara-saudaranya yang ada di Dauh Puri Kaje. Tetap jadi rasa nyaman. Pemberdayaan. Salut dengan pemikiran yang luar biasa dari LBH Apik Bali. Semoga bisa terus berlanjut. Ibu sebentar lagi mungkin semoga lulus ya sebagai apa tadi paralegal. Karena saya masih para ilegal. Yang beli ilegal. Ilegal. Ya, kayaknya makin seru, makin enak juga, makin banyak ilmu yang juga saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Sebelumnya kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bu, tunggu Bu. Bu, biar saya bantu. Terima kasih. Bu, biar saya bantu. Makasih. Bu, biar saya bantu. Serius? Beli. Ngasih gue beli, enak beli. Mau jajannya mau enak mau. Kak, pinjam HP. Buka akun sosmed. Oh, aku cuma nggak punya HP, bukan gaptek. Menari adalah keseharianku. Menari merupakan kebudayaan bangsaku. Ibuku penari sejati. Ibu mengajariku untuk selalu mencintai tarian ini. Hati siapa yang tidak sedih jika hasil karya leluhurnya hanya menjadi usang, apalagi tak berarti. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa luhur dan tingginya bangsaku melalui tari. Takkan kubiarkan bangsa lain merampasnya. Kan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku demi identitas bangsaku, Indonesia. Gitu Sube, pokoknya perempuan tuh harus dilindungi. Sing dadi menyakiti perempuan. Yang sing ada perempuan memangnya beli ada. Aduh masih yuk. Engke. Yang sing ada laki-laki emangnya yuk ada. Itu namanya keselarasan dan keseimbangan. Makanya rumah tangga itu tidak cukup peran wanita perempuan saja dan peran laki-laki saja. Ada dua peran yang berbeda tapi menjadi satu keutuhan. Inilah menjadi rumah tangga yang kuat, yang harmonis. Bapak-bapaknya bisa menghargai seorang ibu. Beli tidak akan pernah berani sama istri beli karena dia seorang ibu, insan budi utama. Tanpa ibu, rumah itu bagaikan kuburan. Sepi gitu beli. Apalagi beli dari semenjak nikah. Bu, jangan dulu. Semenjak nikah tidak pernah berani sama istri beli. Aduh, beli sayang gitu ya istri. Bukan itu masalahnya. Mana apa masalah? Belinya tano kamu. Takut beli mencoret beli kakak. Mencoret beli kakak. Waris mertua beli yang bakal. Ada modus ini ternyata kan tidak saja ngerti. Nah kembali nih ke Bu Novi. Nah Bu Novi, kalau dari sisi masyarakatnya Bu Novi, bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pencegahan kekerasan dalam keluarga, khususnya dalam hal pendidikan Bu Novi? Iya, untuk masyarakat mungkin lebih banyak sosialisasi aja ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga pendidikan tentang pencegahan kekerasan. Sekarang kan banyak media sosial juga dilibatkan untuk pencegahan kekerasan.
pencegahan kekerasan itu terutama di sekolah ya. Kalau di sekolah kan mungkin banyak bullying ya. Terus mungkin guru harus lebih aware lagi kepada anak-anak didiknya. Mungkin kalau terjadi kekerasan atau bullying di sekolah, mungkin lebih ada pendekatan terhadap anak itu sendiri, terhadap keluarganya untuk pencegahan. Banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekolah itu mungkin karena gurunya kurang aware. Jadi mungkin di pendidikan bisa dilakukan banyak sosialisasi. Jadi dengan adanya edukasi itu, jadi anak-anak merasa lebih berani, lebih aman untuk mengungkapkan permasalahannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Terima kasih, Bu Novi. Kan sudah diberikan pemahaman, jadi ada keberanian minimal untuk bercerita tentang apa yang terjadi di keluarganya kepada beliau-beliau yang sudah berkompeten untuk mencegah dan mengurusi tentang masalah keluarga itu sendiri. Nah, Ibu betul dengan melihat sekarang ini kan teknologi ya begitu canggih, dan media juga seperti media sosial juga sangat berperan dalam hidup kita di saat ini. Nah, kalau Ibu melihat bagaimana peran media dan teknologi saat ini dalam pencegah atau memberikan berita tentang bahayanya, tentang kekerasan dalam keluarga dan bagaimana cara mencegahnya. Kalau media sangat penting, sangat sebagai peran utama ya dalam pencegahan kekerasan itu sendiri, karena media itu kan dia bisa membuat konten-konten seperti Wirase pada sore ini, yang membuat konten-konten kalau di televisi gitu. Media juga bisa membangun opini bagi masyarakat. Kalau sudah media yang meng-push gitu, pasti opini itu terbangun gitu, tersadarkan bahwa masyarakat, oh benar ternyata bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh dilakukan lagi, membangun opini. Kemudian juga penting juga edukasi kepada insan-insan media gitu ya, walaupun tidak media televisi gitu, media cetak misalnya. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang masih berisi stigma gitu. Misalnya anak usia 6 tahun digilir, aduh, berarti serem sekali bahasanya. Perempuan digarap rame-rame. Nah ini bahasa-bahasa yang sudah memuat stigma gitu, memuat stigma gitu, sehingga banyak kadang-kadang anak yang menjadi korban, ibunya ini tidak berani melapor, nanti dia masuk media, itu kan berarti kan media bukan membuat dia berani speak up, tetapi media menjadi sebuah yang menakutkan. Nanti saya terkenal, nanti saya tahu teman saya, nanti saya tahu sekolah saya. Nah ini makanya insan-insan media ini penting juga untuk edukasi sedikit mengenai bahasa yang dimuat itu agar tidak menstigma daripada korban gitu. Padahal tugasnya sangat penting. Kalau terkait teknologi, saya kira teknologi memang sudah sangat berguna bagi proses pencegahan daripada kekerasan ini. Satu, adanya aplikasi pelaporan yang sudah berbentuk aplikasi. Seperti kalau Kementerian PPA punya Simponi dia. Jadi kita laporan lewat aplikasi gitu ya. Dan juga ada WA Group ya Bu, dengan WA Group kita bisa berkomunikasi dengan jaringan dalam hal sama-sama mendampingi korban kekerasan itu sendiri. Itu teknologi memang sangat berguna gitu untuk pencegahan daripada kekerasan itu sendiri. Karena tidak terasa waktu kita saking asiknya ngobrol. Ya. Kayaknya mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan dan juga Bu Novi dengan program Sri Kandinya bisa berjalan dengan lebih baik dan jadi ketok tular. Jadi untuk desa-desa yang lain sehingga Bali yang sudah terkenal di mata dunia ini betul-betul masyarakatnya nyaman, aman, harmoni. Satu pesan saya, jaga keharmonisan keluarga. Karena sumber dari segala sumber yang ada di Pulau Dewata ini dari keluarga itu sendiri. Terima kasih Ibu, betul Novi. Besok lusa singgah lagi dan kita bisa berkomunikasi, ngobrol lagi tentang kekerasan. Ya, terima kasih. Ayo, sampun panumaya galah. Ngiring makin mau pamit puputang untuk para Santi. Om Santi 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 Om.